Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mukhlis Rizky dengan NIM 184101226, program studi S1 Sistem Informasi Universitas Dinamika Surabaya. Pada kali ini saya akan membahas lanjutan dari file sebelumnya, yaitu file saya yang sebelumnya adalah create dan read pada Laravel. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang delete dan update pada Laravel. Uh, Yang pertama saya akan membahas tentang delete-nya. Untuk delete sendiri di sini bertujuan untuk menghapus data yang ada pada database. Jadi langkah pertama yang harus kita buat adalah pada root-nya kita masukkan code seperti ini. Ini root. Jadi root-nya menghapus seperti ini, dimana root itu mengambil sebuah data hapus yang dimana ID-nya berdasarkan ID atau data yang ingin kita hapus. Yang selanjutnya akan diteruskan ke file CRUD controller dengan function hapus data. Seperti itu. Selanjutnya setelah kita membuat root-nya, kita lanjut ke CRUD controller-nya. Dari CRUD controller-nya sendiri, ini ada public function hapus data berdasarkan ID dari datanya, di mana di sini ada database-nya. Pendeklarasian database bahwa tabel yang digunakan adalah tabel siswa, di mana ID-nya harus sama dengan ID. Setelah sama dengan ID yang ada pada database, maka data tersebut akan di-delete. Setelah di-delete, ia akan mengembalikan tampilan tersebut ke halaman read. Selanjutnya di halaman read akan memberikan sebuah message atau notifikasi bahwa data tersebut berhasil menghapus data. Selanjutnya kita akan mencobanya. Yang pertama saya coba menambahkan data terlebih dahulu. Ini saya menggunakan nama saya Mukhlis dengan alamat Jalan Mangga dengan kelas di sini web. Tambah terlebih dahulu ini yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya kita coba hapus. Sudah kita hapus dan berhasil, di sini berhasil menghapus data. Selanjutnya untuk proses update-nya. Untuk tahapan proses update selanjutnya kita buat terlebih dahulu root-nya. Setelah root, maka kita harus menambahkan ini code function yang ada pada controllernya, yaitu CRUD controller. Jadi untuk root dari edit datanya seperti ini. Jadi root-nya mengambil data yang ada pada form edit, di mana data tersebut sesuai dengan ID-nya. Setelah itu dilanjutkan ke CRUD controller dengan function edit data. Jadi edit datanya seperti ini. Public function edit data mengambil ID-nya. Setelah itu variabel data yaitu adalah database dengan type tabel siswa, di mana ID-nya sama dengan ID atau ID-nya harus sama. Setelah itu akan dikembalikan atau menampilkan sebuah view, di mana view tersebut adalah form edit. Form edit di sini dengan data yang ada pada tabel siswa. Ini. Selanjutnya, setelah itu kita membuat form editnya atau tampilan dari form edit.
Nah, untuk membuatnya itu ada kita pertama masuk ke ini, ke Laravel, selanjutnya ke Resource, View, Form Edit. Nah, dari form editnya sendiri saya menampilkannya seperti ini, yaitu yang pertama adalah extend atau turunan dari template TIndex. Templatenya ada di sini, ini TIndex. Selanjutnya section ini akan menampilkan sebuah konten yang ada pada form edit blade PHP. Jadi di sini saya hanya membuat sebuah tabel seperti ini, tabel ubah datanya, yaitu yang pertama ada form open, yaitu proses editnya dengan nama proses edit. Selanjutnya di sini kenapa saya hidden, karena ID di sini tidak usah ditampilkan karena ID di sini adalah sebuah pacuan untuk mengedit datanya. Atau yang biasa kalau di database ini ID-nya adalah primary key. Jadi kalau ID-nya diganti, otomatis kita menambahkan sebuah data baru, bukan mengedit. Jadi alasannya seperti itu. Kenapa saya hidden? Selanjutnya ada form nama yang bisa kita ubah berdasarkan ID-nya tadi. Ini ada form namanya seperti ini. Selanjutnya ada form alamat dan form kelas. Selanjutnya ada button ubah. Setelah itu formnya kita close. Setelah kita buat formnya, kita lanjutkan ke route dan juga ke controller. Di route-nya jadinya seperti ini. Route, post, proses edit, CRD, control, proses edit data. Di sini route-nya memberikan sebuah post data di mana data tersebut adalah proses edit yang akan diteruskan atau dikelola di controllernya dengan function proses edit data. Selanjutnya proses edit datanya seperti ini. Di dalam function tersebut ada variabel data yang yaitu bertipe array yang di dalamnya ada nama, alamat, dan kelas. Dari nama sendiri akan mengambil sebuah nama yang ada pada form tadi, form di ini, form editable. Selanjutnya alamat juga akan mengambil sebuah alamat yang ada pada form tadi. Selanjutnya ini ada kelas, ya sama juga mengambil kelas yang ada pada form. Setelah datanya sudah dimasukkan ke dalam database, setelah datanya telah didapatkan, baru ia akan dimasukkan ke dalam database, yaitu dengan tabelnya itu siswa, di mana ID-nya sama dengan ID ini request get ID. Setelah itu akan diupdate datanya. Setelah diupdate, maka akan mengembalikan ke halaman read dengan message atau pesan berhasil mengedit data. Seperti itu. Selanjutnya kita coba untuk mengedit. Saya di sini akan mengedit ini. Di sini dengan nama saya, namanya akan saya ubah saja. Dan alamat, kelasnya, programmer. Ini. Nah, ini sudah berhasil. Sekian materi pada kali ini. Terima kasih.